Salam, Bapak Ibu, Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Kita akan kembali mendengarkan sabda firman Tuhan. Sebelumnya kita mohon pimpinan Roh Kudus. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Yang menjadi perikopan kita di tanggal 27 September 2020 ini diambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan kepada kita. Ikuti di dalam hati masing-masing sekalipun kita masih di rumah. Markus 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Sedemikian jauh firman Tuhan yang telah kita baca, yang berbahagia kita yang mendengar, dan yang jauh terlebih besar yang mau melaksanakan dalam kehidupannya hari lepas hari. Kita mohon pimpinan Roh Kudus. Ya Bapa, kami mau berdoa, mengucap syukur atas waktu dan kesempatan ketika Engkau memberikan kami nafas kehidupan untuk kembali mau mendengarkan akan sabdamu di tanggal 27 ini. Kami telah membaca sebagian dari firman-Mu. Kami mohon pimpinan kuasa dari pertolongan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus yang mau beroperasi di dalam hati dan pemikiran kami, agar kami dapat mengerti, memahami, dan mau melaksanakan di dalam sabda, di dalam kehidupan kami. Biarlah firman itu dapat ditaburi di tanah yang subur, yaitu hati kami. Dan firman itu berbuah dan kami dapat aplikasikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang penuh keterbatasan, ketidaklayakan, bahkan kebodohannya, pakai lidah mulut bibirnya, biarlah ia dapat sampaikan sabda firman dalam bahasa yang boleh mengerti. Biarlah Tuhan berikan kami improvisasi pewahyuan, dan Tuhan yang bekerja dalam setiap kehidupan kami. Nyatakan isi hati-Mu Bapa, ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita sudah sampai di minggu terakhir di bulan September ini, 27 September, yang menjadi tema kita diselamatkan untuk melayani. Diselamatkan untuk melayani. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk mau menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Dan setelah kita mendapatkan anugerah terbesar, pelayanan, keselamatan yang dari Tuhan, kita dipanggil untuk mau memberitakan firman untuk melayani. Bukan berarti kita sudah diselamatkan, kita tinggal diam. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga dipanggil untuk mau melayani setiap orang. Hari ini adalah hari Vaneretode, masuknya Injil di Nias. Ya, kita mau mengucap syukur. 27 September tepatnya hamba-hamba Tuhan, ya khususnya Deninger masuk di Nias. Dan setiap tahun tanggal 27 itu dirayakan dan diingat karena itulah waktu masuknya Injil di Nias. Ya, Rasul pertama yang datang membawa berita Injil di Nias dalam lembaran sejarah gereja adalah
Denninger. Ya, Denninger setelah dia lulus Basel Mission Seminari, ia pergi bekerja sebagai tukang cerobong asap. Tetapi ia diutus oleh RMG, Rheinische Mission Gesellschaft, tiba di pelabuhan Gunung Sitoli hari Rabu 27 September dan itulah yang dirayakan jam 9 pagi. Itu yang dijadikan sebagai permulaan datangnya berita Injil di Nias. Pekerjaan pekabaran Injil di Nias awalnya sangatlah sukar. Karena tahun 1825 Nias dikuasai oleh Belanda, tapi hanya 1 tahun. Walaupun kita tahu bahwa ada juga pastor yang sebelumnya masuk di Nias, tapi mereka tidak berhasil, bahkan mereka meninggal. Ya, meninggal. Sehingga Denninger lah yang menjadi mission pembawa Injil yang pertama. Selain pelayanan penginjilan, Denninger juga mendirikan sekolahan pendidikan. Ya, pendidikan, diakonia, membagi-bagi pakaian, dan para misionaris juga berusaha merespon permasalahan yang terjadi di Nias karena ada wabah penyakit malaria saat itu. Seperti yang kita hadapi saat ini, COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Melalui misionaris, masyarakat dapat terbantu dari penyakit yang mewabah, yang melanda kehidupan mereka. Pelayanan ini di kemudian hari ditingkatkan dengan membuka pelayanan, yaitu rumah sakit. Mereka mendirikan rumah sakit. Sehingga mereka dapat bekerja sama. Gereja lah yang memulai membuka rumah sakit di Nias. Itulah cikal bakal rumah sakit umum Gunung Sitoli, yaitu Denninger, termasuk seorang tokoh pembaharu dan pemerkasa. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, pekerjaan mereka sungguh-sungguh sangat sulit. Ya, kita tahu bahwa Denninger di Pulau Nias, mereka betul-betul sungguh-sungguh memberitakan Injil untuk mau mencari jiwa-jiwa yang belum menerima Yesus Kristus. Sehingga kita saat ini dapat disebut sebagai pengikut Kristus. Di dalam kondisi seperti ini, Denninger sebagai misionaris melakukan pelayanan yang sungguh-sungguh. Mereka mengalami kesulitan, tetapi kesulitan itu tidak mereka jadikan sebagai alasan untuk tidak memberitakan Injil. Mereka terus berupaya semaksimal mungkin. Mereka mau membaur asalkan Injil, berita keselamatan itu dapat diterima oleh masyarakat Nias. Pasca pertama atau baptisan pertama, selain pelayanan diakonia tadi, mereka membaptis orang. Ya, mereka membaptis orang. Dan mereka merasakan bahwa Tuhan campur tangan di dalam pelayanan mereka. Kita boleh melihat bahwa banyak orang yang dibaptis. Ya, pekabaran Injil memang sulit, tetapi pada akhirnya hati orang Nias dilembutkan oleh Tuhan, ditangkap oleh Tuhan, terbukalah Injil. Masyarakat asal Hilinaa dan Onozitoli sebanyak 25 orang termasuk keluarga Salawa Yawaduha memberi diri untuk dibaptis di gereja. Itulah yang merupakan juga kebaktian Paskah pada tanggal 5 April 1874. Sehingga setiap saat sampai hari ini kita merayakan pemberitaan Injil yang pertama kali. Kita boleh melihat bahwa mereka sungguh-sungguh
mau menjadi pelayan Kristus. Oleh sebab itu, kalau mereka sudah berupaya semaksimal mungkin sampai mereka mau meninggal, mereka meninggal. Hanya karena apa? Karena mereka telah diselamatkan, mereka pergi transfer, pergi memberitakan Injil. Khususnya kepada masyarakat Nias, kita sebagai Ononiha. Kita sangat prihatin, barusan kita mendengarkan kejadian pada tanggal 19 September. Ada satu orang lagi pendeta yang ditembak. Penembakan pendeta Yeremia Zanambani di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sangat-sangat memprihatinkan. Walaupun PGI sudah memberikan surat ke Presiden supaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini dapat diusut agar mereka juga bertobat. Diduga TNI yang sedang melakukan tugas operasi militer. Sementara media nasional memberitakan bantahan bukan TNI, tetapi ada kelompok kriminal bersenjata. Kita berdoa kepada pendeta Yeremia Zanambani. Kita berdoa untuk keluarganya. Dia sebagai seorang utusan Tuhan untuk memberitakan firman-Nya, untuk menginjil. Tetapi dia menjadi martir. Dia mati syahid untuk menyampaikan sabda firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Tidak mudah untuk memberitakan firman Tuhan. Ada harga yang harus dibayar. Yang utama, Tuhan Yesus sudah membayar harga di atas kayu salib. Dan oleh sebab itu kita juga dipanggil Tuhan untuk memberitakan sabda firman Tuhan. Itu yang ditulis di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 30. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Bondservan adalah seorang yang diwajibkan untuk melayani tanpa upah. Paulus menyatakan dirinya hamba yang terikat dengan Yesus Kristus. Tugas dan kegembiraannya adalah untuk membagikan Injil kepada orang-orang di berbagai bagian dunia. Dia menemukan banyak oposisi dan sangat menderita karena Kristus. Tetapi dia tidak pernah menyesal untuk menjadi servan, untuk menjadi pelayan Kristus. Karena ia mengatakan Yesus terlebih dahulu telah melayani aku. Yesus terlebih dahulu telah menyelamatkan aku dari kehidupan yang tidak mengenal Kristus. Sehingga aku mendapatkan kasih karunia. Kepada anak manusia datang bukan untuk melayani, tetapi untuk dilayani bagi banyak orang. Kristus mengesampingkan minat dan perasaannya sendiri dan menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk melayani karena kita sudah diselamatkan. Hendaknya kita melayani untuk mencari jiwa. Bapak, Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai pelayan karena sudah diselamatkan, kita harus mau memberitakan Injil dari Yerusalem ke Yudea sampai ke Samaria. Kita ini adalah abdi dalam, Mungkin Bapak, Ibu, Saudara tahu bagaimana kalau kita ke Keraton Yogyakarta. Begitu banyak, abdi dalam yang sedang melayani Gubernur Hamengkubuwono ke-10 kali, Mereka bukan hanya untuk mau mencari upah, tetapi pengabdian mereka sebagai abdi dalam, mereka mau melayani dengan ketulusan hati.
Ada juga yang tidak dibayar. Kalau kita tanya di dalam keraton itu, mereka sungguh-sungguh mau melayani Hamengkubuwono. Bahkan mereka punya kebanggaan tersendiri kalau mereka diutus sebagai abdi dalam. Kita lihat, kita ingat Mbah Marijam. Ya. Ia sampai mati pada saat gempa bumi atau tsunami atau di Jogja saat itu. Walaupun banyak orang yang mau memanggil, Mbah keluar. Sebagai juru kunci, sebagai abdi dalam, dia mau tetap bertanggung jawab sampai akhir hidupnya. Layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik yang telah mendapat kasih karunia. Itu yang diingatkan kepada Markus di dalam perikopan kita, supaya kita mau memberitakan Injil, agar kita mau dipakai Tuhan untuk mau menjadi perpanjangan Tuhan, supaya mereka juga mendapatkan keselamatan. Jangan hanya karena kita sudah diselamatkan, kita tinggal diam. Tapi kita dipanggil untuk mau melayani. Ya, untuk mau melayani. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat-berkat rohani. Ya, kita ditempatkan di dunia ini untuk sementara, untuk memberikan bagian, ya, melalui pemberitaan kita. Allah di dalam Yesus Kristus, kita diselamatkan. Dipanggil untuk apa? Untuk melayani. Untuk melayani mereka yang belum menerima sabda firman Tuhan. Agar mereka juga diselamatkan, jangan hanya kita. Jangan kita berbangga hati karena kita sudah diselamatkan. Berarti kita tinggal diam. Pergilah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, diselamatkan untuk melayani. Minggu ini adalah minggu peringatan masuknya Injil di Nias. Harus kita akui, kalau seandainya Deninger tidak sampai ke Nias, kita sudah masuk di dalam angkara murka Allah. Kita belum menerima Yesus, kita belum menerima baptisan itu. Bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah kita terima. Apa yang kita berikan sebagai ungkapan syukur kita. Hidup kita bukan milik kita, tetapi kita dipanggil untuk mau menyampaikan sabda firman itu. Kita melayani Tuhan dengan apa? Dengan ketulusan hati. Karena Yesus lebih dahulu telah melayani kita. Paulus mengatakan, pergilah, supaya kamu juga dapat menjadi saksi Kristus, supaya mereka yang belum diselamatkan, mereka mendapatkan anugerah yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, sedang jemaat yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Di minggu tanggal 27 ini kita dipanggil untuk siap sedia. Dan kalau Tuhan memanggil kita untuk melayani, berarti Dia juga melengkapi kita, memberikan kita jaminan garansi penyertaannya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Tanda-tanda ini apa? Mereka akan mengusir setan demi namaku. Kita minta kuasa dari Tuhan, supaya Tuhan memperlengkapi kita. Supaya Tuhan mau memakai kita. Kita hanya alat yang kecil. Kita hanya pelayan, kita hanya kacung, kita servan.
Ya, kita hanya alat yang kecil yang dipakai oleh Tuhan. Kalau Tuhan memakai kita, kita mempunyai kebanggaan tersendiri. Kita mempunyai kebanggaan tersendiri. Layanilah dan doakan supaya ada pemulihan. Kita belajar melalui situasi keadaan dunia saat ini. Di dalam kita menghadapi virus corona ini. Virus corona itu hanya virus yang terlalu kecil. Ya. Tetapi ia dapat melemahkan segala sesuatu kegiatan. Melemahkan bahkan mematikan manusia, banyak sekali orang yang telah meninggal. Jangan kita sepelekan bahwa ini hanya virus yang terlalu kecil. Kita dipanggil untuk peka. Dan untuk mau bertanya apa maksud Tuhan izinkan kami mengalami musibah yang memberikan kami ujian ini. Tuhan mengingatkan kita agar kita mengerti kedaulatan Tuhan. Kita diingatkan supaya yang punya segala sesuatu, kuasa di bumi dan di sorga, adalah Tuhan. Ketika bencana melanda berupa pandemi ini, wabah mendunia, ibarat kita berada di dalam satu kapal yang sedang diterpa badai. Tetapi alih-alih kita kadang-kadang kurang peka apa maksud badai kehidupan yang kita hadapi dan kita alami. Kita dipanggil supaya kembali kepada Tuhan. Agar kita dapat melihat bagaimana cara Tuhan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dia memperlengkapi. Seperti ia katakan kepada murid-muridnya. Beritakan pergi tanda-tanda ini aku sertai engkau. Asalkan engkau percaya dan menyerahkan kedaulatan sepenuhnya otoritas. Engkau bisa mengusir setan. Engkau juga dapat memindahkan gunung dari gunung ini ke tempat yang lain. Artinya gunung persoalan kita, gunung pergumulan kita. Engkau mengusir setan demi namaku. Dan engkau dapat berbicara dalam bahasa yang baru di dalam roh glosolali. Mereka akan memegang ular. Jangan nanti pulang setelah selesai khotbah ini, saudara memegang ular. Ya itu juga nggak pakai logika. Hanya kalau seandainya kita ketemu ular pada saat kita pergi memberitakan Injil. Tidak ada siapa-siapa, minta kuasa dari Tuhan. Masih ingat Daniel saat ia dimasukkan di dalam gua singa? Seluruh orang mengantarkan ia supaya ia mati diterkam. Tapi Tuhan menutup mulut singa. Dia katupkan mulut singa. Akhirnya Raja Darius meminta Daniel supaya keluar, dan orang-orang yang telah mengantarkan Daniel harus dimasukkan dalam gua singa. Belum sampai ya di dalam gua, semua mulut singa terbuka untuk menerkam, untuk mematikan orang-orang yang berbuat jahat kepada Daniel. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, kedatangan Kristus sudah semakin dekat. Kita dipanggil untuk mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Khususnya saat ini kita merayakan masuknya Injil di Nias. Oleh sebab itu, kita harus mau mengevaluasi diri, merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita betul-betul dapat dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya.
supaya kita juga jangan tinggal diam, tetapi pergi untuk mau memberitakan sabda firman Tuhan. Melalui sabda firman Tuhan pada minggu ini kita diingatkan, kita mau bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah kita terima. Dan mari kita mau membuktikan cinta kita kepadanya melalui pelayanan dan melayani Yesus Kristus. Tuhan sudah membuktikan cintanya kepada kita. Kita dipanggil juga untuk mau membuktikan, ya, membuktikan cinta kita kepada Tuhan, agar hidup kita dapat menjadi saksi Kristus. Sebab Paulus mengatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Di dalam suratnya ke jemaat Galatia, jelas dikatakannya, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya, Paulus sadar setelah ia diselamatkan oleh Yesus Kristus, maka hidupnya bukan miliknya lagi, tetapi sudah menjadi milik Kristus. Dan ia siap, kakinya berkasutkan kasut kebenaran untuk memberitakan Injil. Begitu juga dengan kita hari ini. Kita ini adalah milik Kristus. Maka sudah sewajarnya kita datang melayaninya. Kita siap untuk menjadi perpanjangan dan utusan Tuhan untuk memberitakan sabdanya. Biarlah firman ini dapat termeterai, terpatri di dalam kehidupan kita. Amin. Yang menjadi ayat hafalan kepada kita diambil dari Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jangankan kepada dunia, yang ada di sekitar kita. Mari kita ambil waktu. Waktu ini sudah sangat singkat, pergunakanlah. Selagi masih siang, selagi masih ada waktu dan kesempatan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan sabda firman yang Kau percayakan kepada kami. Berikan kami kemampuan untuk mau melayani, untuk mau memberitakan selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, selagi waktu siang. Sebab sebentar lagi malam akan tiba dan kami tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Hamba-Mu telah memberitakan sabda-Mu. Hamba-Mu berhenti sampai di sini, tetapi biarkanlah Roh Kudus yang mau senantiasa mengingatkan akan setiap kami. Di dalam kasih Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, setelah kita menerima sabda firman Tuhan dan menerima berkat-berkat Tuhan, kita terpanggil juga untuk memberikan yang terbaik. Kita akan memberikan persembahan kita setelah kita nanti ibadah di gereja kita masing-masing, atau kita boleh transfer di dalam nomor rekening yang ada di bawah ini. Nomor rekening yang tertera di layar kita masing-masing. Dan dengarkanlah firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas sabda firman yang Kau telah berikan, sabda-Mu kepada kami. Biarlah Tuhan yang mau melengkapi kami untuk mau menjadi saksi-Mu setelah kami diselamatkan dan melayani Engkau. Terima kasih juga Tuhan, kami mau bawa dan serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Waktu kesempatan Engkau berikan kepada kami untuk mau memberikan yang terbaik. Segala sesuatu Engkau telah berikan kepada kami. Terlebih kami telah diselamatkan menerima Injil yang berasal dari Engkau melalui hamba-Mu Deninger. Untuk itu Bapa, sebagai ungkapan syukur kami
Kami memberikan juga persembahan, berkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Biarlah Tuhan yang mau memberkati mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka. Limpahkanlah rahmat-Mu agar di dalam setiap apa yang sedang mereka kerjakan, mereka mendapatkan berkat-berkat dan campuran tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa dan serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan Yesus, Engkau melihat mereka dalam keadaan lemah tubuh. Biarlah Tuhan lawat mereka dengan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang mau menjamah setiap organ-organ tubuh yang sedang dalam keadaan sakit, dalam proses pemulihan. Bapak Ama Menar, demikian juga saudari kekasih kami Nesti. Mari Tuhan Yesus kuatkan iman pengharapannya. Tuhan mampu dan sanggup memberkati setiap obat kapsul tablet yang ia telah pergunakan. Pulihkan keadaannya Bapa. Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan bagi kami yang sedang di dalam keadaan sakit lemah tubuh, Tuhan lawat. Engkau melihat mereka ya Bapa. Kalau mereka sedang dirawat di rumah sakit juga, tolong keluarga yang mendampingi. Biarlah mereka melayani dengan sungguh-sungguh. Kami mau berdoa untuk para suster. Kami mau berdoa untuk dokter. Mereka merupakan garda ke depan Bapa. Terlebih Bapa di dalam melayani saudara-saudara kekasih kami yang sudah terkena COVID-19 ini. Ya Tuhan Yesus yang telah sampai di rumah sakit, tolong mereka Bapa. Sembuhkan sakit penyakit mereka, apapun penyakit yang sedang mereka derita. Biarlah tim dokter betul-betul berupaya semaksimal mungkin bekerja sama dengan para juru rawat, para suster. Dan berkati juga keluarga-keluarga dokter, Bapak, keluarga para perawat, juru rawat, suster, agar mereka betul-betul juga mendapatkan kesembuhan. Bapa dalam surga, kami mau berdoa khususnya kepada pimpinan sinode kami dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti raker dan hari ini merupakan penutup. Kami bersyukur sudah terlaksananya peletakan batu pertama di kantor sinode di Mudik sana. Biarlah Tuhan yang mau menurunkan berkat-berkat kepada setiap anak-anak-Mu di dalam membangun setelah peletakan batu pertama. Dan biarlah betul-betul dapat berdiri pada waktu yang Engkau kehendaki. Allahku sanggup memenuhi kebutuhan yang diperlukan. Semen, pasir, batu bata, besi. Tuhan, ulurkan tangan anak-anak-Mu Bapa, agar kantor sinode ini dapat selesai tepat pada waktunya, karena Tuhan sudah menyediakan dana. Allahku sanggup memenuhi segala sesuatu menurut kekayaan dan kemuliaan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga khususnya untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Begitu banyak orang yang mau menjatuhkan, yang ingin mau memancing di air keruh, yang ingin memfitnah, yang membuli Presiden Bapak, beserta anak-anak-Mu, para menteri, khususnya Menteri Kesehatan. Ya Tuhan Yesus, berbelas kasihanlah kepada mereka. Sadarkan mereka. Biarlah mereka betul-betul dapat mendukung pemimpin kami.
kami percaya bahwa Tuhan sanggup menyelesaikan dan melewatkan kami, meluputkan kami di dalam menghadapi virus corona ini, Bapa. Ada rencana dan maksud Tuhan agar kami lebih mendekatkan diri kepada Tuhan supaya tidak terjadi lagi, tidak banyak orang yang meninggal. Jangan ada lagi kematian massal ya Bapa. Yang kami butuhkan, yang kami mohonkan, yang kami pohonkan agar terjadi pertobatan massal. Agar mereka betul-betul, saudara-saudara kami, dapat betul-betul mengambil waktu dan mau mengerti apa semua rencana Tuhan di balik semua ini. Kedatangan-Mu sudah semakin dekat, Bapa. Biarlah kami mau mengambil waktu khusus agar kami dapat diselamatkan. Agar kami betul-betul, karena kami telah diselamatkan, kami juga mampu mau memberitakan Injil supaya saudara-saudara kami yang belum menerima Injil, belum menerima Yesus Kristus, belum menerima berita keselamatan itu, mereka juga dapat diselamatkan. Agar mereka dapat menerima Yesus secara pribadi. Bapa dalam surga, kami percayakan ke dalam tangan pengasihan-Mu pembuatan vaksin Bapa, dan mungkin tahun 2020 akhir, bahkan mungkin awal tahun 2021 akan dapat menerima vaksin yang baru. Tuhan lengkapi, satukan hati mereka dan berkati para pemerintah supaya mereka juga bersehati untuk mau mengangkat sebuah vaksin ini. Kami percaya bahwa Tuhan mempunyai 1001 macam cara agar kami menerima vaksin ini. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menghadapi kemelut akibat pandemi ini. Mereka kesulitan untuk menyambung hidup karena adanya pemutusan kerja. Topang mereka Bapa, berikan mereka kekuatan dan biarlah mereka mendapatkan jalan keluar. Kami mau berdoa untuk para pendidik supaya mereka dapat memberikan walaupun hanya secara online Bapa. Biarlah anak-anak yang menerima tidak bosan dan betul-betul mempergunakan waktu. Terima kasih Tuhan. Inilah seluruh doa syafaat kami. Doa syukur kami, doa persembahan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kekasih-kasih Yesus Kristus, soleh-soleh yang Tuhan Yesus cintai, angkatlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Adalah kasih dan kemurahan Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Amin. Salam, Tuhan memberkati.